Saudara seiman yang dikasihi Tuhan Yesus, mari bersama-sama kita memberi makan buat jiwa kita. Oke Papa Mama, Berham sudah menunggu saatnya tiba. Teman-teman, judul firman Tuhan hari ini adalah darah yang menghidupkan. Masih tentang tulah buat orang Mesir, tapi tulah terakhir dan yang paling dahsyat. Bagaimana orang Israel bisa lolos dari tulah ini? Kita simak penjelasan Bu Yulia dari Keluaran pasal 12. Mohon belas kasihan Tuhan menjaga pikiran kita agar tidak melayang-layang pada hal di luar kebenaran firman Tuhan ya. Siap semuanya? Halo anak-anak, kita jumpa lagi di dalam renungan firman Tuhan pada hari ini. Sebelumnya, mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di kerajaan surga, kembali kami mohon pertolongan Tuhan di dalam kami merenungkan firman Tuhan. Biarkan kami untuk bisa mengerti, bukakan pikiran dan hati kami, dan kami juga boleh menjadi pelaku-pelaku firman di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, cerita hari ini merupakan kelanjutan dari cerita yang kemarin. Kemarin Allah memerintahkan orang Israel untuk bersiap-siap akan dilepaskan dari perbudakan Mesir. Bangsa Israel taat menjalankan perintah Tuhan. Mereka mengambil domba jantan yang tidak bercacat dan berumur 1 tahun. Kemudian domba itu disembeli pada waktu senja. Darahnya diambil, dioleskan pada ambang pintu rumah mereka. Setelah itu mereka makan roti yang tidak beragi dan sayur pahit dan domba jantan yang tadi disembeli. Di dalam rumah mereka tidak boleh ada orang lain yang ikut makan di situ. Artinya apa anak-anak? Artinya bahwa hanya orang yang terikat di dalam perjanjian dengan Allah yang akan diselamatkan oleh Allah. Tuhan berpesan lewat Musa, anak domba yang disembeli, yang dipanggang, seluruhnya itu harus dimakan sampai habis. Kalau tidak bisa habis, harus dibakar sampai habis. Pada malam itu Allah datang ke daerah Mesir untuk membunuh anak-anak sulung dari orang Mesir. Baik dari orang Mesir maupun hewan yang sulung. Tetapi rumah yang ada tanda darahnya, anak sulungnya tidak dibunuh. Pada tengah malam itu terdengar tangisan di seluruh Mesir. Firaun pun terbangun. Kemudian Firaun memanggil Musa dan Harun. Firaun berkata, "Bawa bangsa ini pergi dari sini. Kalian boleh membawa kambing domba, lembu sapi. Pergi dari sini. Dan jangan lupa mintakan berkat bagi aku." Langsung orang Israel yang sudah bersiap-siap untuk pergi, mereka pergi dari Mesir. Tapi anak-anak, sebelum mereka pergi, mereka melaksanakan satu perintah lagi dari Tuhan, yaitu mereka meminta perhiasan emas, perak, dan kain-kain dari orang Mesir yang mereka jumpai. Allah membuat orang Mesir bermurah hati kepada mereka.
Jadi semua yang diminta diberikan oleh orang Mesir. Pergilah pada malam itu orang Israel membawa ternak mereka semuanya menuju ke Sukot. Alkitab mencatat jumlah orang Israel yang keluar dari Mesir pada malam itu kira-kira 600.000 orang laki-laki berjalan kaki, tidak termasuk anak-anak. Orang Israel sudah tinggal di Mesir selama 430 tahun lamanya. Jadi anak-anak, kita melihat di cerita ini Allah sendiri yang turun tangan untuk menyelamatkan orang Israel dari perbudakan Mesir. Anak-anak, sebelum terjadi peristiwa penyelamatan ini, sebenarnya Allah sudah memberikan kesempatan kepada Firaun dan orang Mesir untuk bertobat dengan menurunkan 9 tulah. Tetapi ternyata Firaun dan orang Mesir tidak bertobat. Sehingga pada puncaknya, pada hari penghakiman, Allah turun tangan. Dengan tulah ke-10-nya, Allah menyelamatkan orang Israel dari perbudakan Mesir. Anak-anakku, penghakiman Allah juga akan turun kepada semua manusia di muka bumi. Tidak ada seorang pun yang terlewatkan, termasuk anak Firaun. Termasuk Firaun. Jadi orang yang berkuasa pun akan dihakimi oleh Tuhan. Dan hanya orang yang memiliki tanda darah di dalam hati dia, itu yang akan diselamatkan dari hukuman Allah. Anak-anak, pada saat Firaun menyuruh orang Israel pergi, dia mengatakan satu hal, yaitu jangan lupa mintakan berkat bagiku. Artinya apa anak-anak? Artinya Firaun mengakui kekalahan dia di hadapan Allah bangsa Israel. Jadi penyelamatan yang dilakukan oleh Allah bangsa Israel adalah untuk kemuliaan Allah sendiri. Anak-anak, apakah ada tanda darah di dalam hatimu? Anak-anak tentu bertanya, Ibu, bagaimana caranya supaya di hatiku ada tanda darah Tuhan Yesus? Caranya dengan percaya kepada Tuhan Yesus. Jangan menolak darahnya yang sudah dicurahkan bagi kamu. Biarlah darah Tuhan Yesus itu mengampuni dosamu. Biarlah darah itu menyelamatkan kamu dari hukuman kematian kekal. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di kerajaan surga, kami bersyukur kalau Allah mau menyelamatkan kami. Kami mau tanda darah Tuhan Yesus ada di dalam hati kami. Karena kami percaya hanya darah Tuhan Yesus yang mengampuni dosa kami dan menyelamatkan kami dari perbudakan dosa. Tolong kami ya Tuhan, untuk kami juga dapat hidup menyenangkan hati Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tak habis-habisnya kita bersyukur kepada Tuhan, karena umat Israel itu sebenarnya tidak ada bedanya dengan orang Mesir. Sama-sama jahat di hadapan Tuhan. Namun Tuhan beranugerah, sehingga malam itu ketika malaikat maut melihat darah pada pintu rumah orang Israel,
maka dalam rumah itu anak sulung tetap hidup, bahkan bisa dipersembahkan untuk melayani Tuhan. Ini double anugerah loh. Besok kita lanjutkan baca dari Keluaran pasal 12 ayat 43 sampai 50. Pasti teman-teman akan semakin kagum terhadap firman Tuhan.